Selamat malam, kembali lagi bersama kami di Bacot Balap. Ya, akhirnya nih, setelah banyak drama nih sebelum pre-season kemarin, dan sekarang akhirnya kita masuk lagi nih ke balapan F1 ya musim 2026, yaitu di race pertama yaitu di GP Australia. Yuk, kita masuk ke pembahasannya. Oke, mungkin highlight kita di balapan kemarin Mercedes sama Ferrari ya, soalnya mereka berdua yang lumayan menonjol. Tapi kita bahas dulu dari awal dulu kali ya, dari Oscar Piastri insidennya. Gimana nih, Wi? Oscar Piastri belum juga balapan, baru juga keluar dari pit udah kres. Asli itu emang aneh waktu gua nonton juga kan. Itu saat memulai Star Race tuh kok gak ada nama Piastri. Ini tuh McLaren emang ada apa gitu. Ternyata waktu lihat replay, lah si Piastri di formation lap malah tabrakan. Ini kayak ya udahlah. Jadi susah juga sih buat pembalap homegrown dia bisa menjuarai di GP Australia. Tapi ya udahlah, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa, kayak ini ilmu ketapel kak. Ya mau Jadi pertama ketapel. dia apa sih kayak di nerf dulu lah pura-pura celaka atau gimana. Tapi nanti race selanjutnya mungkin dia bisa perform lah. Semoga aja. Semoga aja ya. Kutukan, kutukan driver Australia. Iya, ya kan gue juga waktu nonton kan diskusi sama Ika. Ini tuh emang belum pernah ada ya kayaknya yang homegrown Australia bisa podium gitu di sirkuitnya di sini. Nah dan kebetulan kayaknya belum pernah ada ya di era tahun 2000-an. Belum. Mark Webber sama si Daniel Ini kan, Ricciardo juga nggak bisa. ini bukan Jadi podium kan, Wi. Baper aja, gak bisa, Wi. iya si Piastri mah jadi streamer bar di sini. Jadi gue nonton Piastri lagi nonton jadi aneh. Katanya kan crashnya agak janggal sebenarnya, kan mirip-mirip sama crashnya si Kimi Antonelli waktu Prefect 3 katanya itu. Jadi pas nginjek curb tiba-tiba ada lonjakan energi yang gede banget. Ini kan apa sih, masalah umum lah di mobil zaman sekarang. Cuman ya apesnya gara-gara itu baru juga keluar dari pit lane, belum juga masuk ke grid, udah crash aja. Kasihan. Pedagang. Ya udahlah biarin. Oke, mungkin kita lanjut ke hasil kualifikasinya kali ya. Hasil Mm-mm. kualifikasinya surprising dulu lumayan serem ya si Mercedes. Dia 0,6 detik lebih cepat dari Hadjar. Dan itu Kimi Antonelli nggak tahu kok kerasannya berapa ya. Mana itu kan pure pure pace-nya biasanya gitu kenceng kan. Dan Russell Asli juga ya. ya gitulah. Menurut kalian gimana nih Mercedes dengan kekencangannya? Ini mah udah sesuai prediksi kan. Yang kita bahas saat preseason yang musim kedua ya yang di Bahrain. Cuman ya berarti emang benar Mercedes itu emang disiapkan untuk regulasi sekarang dan terbukti gimana ya kalau gue lihat tuh lu pernah lihat gak meme ada yang bilang F1 2026 tuh sekarang tuh kayak kebagi kayak kasta di beberapa timnya kayak Mercedes sama Ferrari tuh masuk F1 kalau kayak McLaren, Red Bull yang gitu-gitu itu maksudnya ke F1 setengah gitu lah jadi mendekati F1 Nah, langsung yang sisi bawahnya tuh kayak F2 jadi soalnya di balapan F1 sekarang tuh kecepatan mobil tiap tim tuh berbeda-beda dan jomplang gitu jadi emang agak-agak seru sih kalau gue bisa bilang ya. Apalagi si Mercedes kayak beda sendiri dengan sistem kompresinya itu, jadi emang sialan dia. Gak fair menurut gue. Aston Martin F3 berarti, Wi. Itu F3, di sampai bisa beda 16 lap tuh. Iya itu. Kita bahas Aston Martin kali ya sebentar ya. Kayak Aston Martin kan sempat di NF kan. Si Alonso tuh si race engineer ngomong, "Udah masukin aja ke pit kan mobilnya." Masuk ke pit. Terus beberapa lap kemudian tiba-tiba respon lagi, teng tiba-tiba ada lagi muncul Iya, lagi. Satu lap 15 lap lebih lebih lama gitu. Jadi emang kata Hasbi juga waktu diskusi bener sih. Ini Aston Martin free practice aja di balapan ini gitu. Mumpung ada momennya. iya. Kasihan. Kasian tuh kalau Alonso-nya. Kayak yang udah nyerah tapi dipaksakan gitu. Udah gue tuh kayak gak mau balapan tapi udah coba aja. Masuk ke pit, ke TK tadi balapan lagi jadi aduh. Kasihan juga tim ini. Jadi tim gerem aja Aston Martin. Padahal line up-nya ngeri banget. Gitu kan. Hmm. Ya udah, mungkin kita lanjut ke ini kali ya. Pas momen startnya ya. Ilmu ketapel yang benar-benar ilmu ketapel nih. Bukannya ini meren kak. Apa nih? Apakah ini mah
Star Rocket mungkin ini mah. Daripada kereta api itu lebih ke roket ini mah. Tapi anjir ini keren banget tuh gua lihat Ferrari awal-awal startnya gitu. Russell masih masih belum cepet gitu. Si Leclerc tuh udah tiba-tiba mau nyusul lagi anjir. Dan Leclerc manuvernya bagus banget kayak Lightning McQueen anjir. Iya, kayak nge-S gitu langsung habak. Keren pokoknya malah. Diikuti Hamilton juga sama, cepat juga di sini bagus startnya. Hmm. Ya, emang Ferrari emang lebih siap sih buat start di sini. Terbukti sih ya, waktu pas tes pramusim juga kan dia pas tes startnya sama-sama kencang juga kan Ferrari. Bagus tes startnya pas Mm-mm. pramusim juga. Iya. Emang terbukti dari race ini semuanya terbukti. Berarti Mercedes terbukti kencang, Ferrari terbukti startnya kencang, dan Aston Martin terbukti masih di bawah. Dah. Iya, precision yang sesuai harapan berarti. Precision yang sesuai harapan. Cuman yang kita nggak expect mungkin ya, dari Ferrari ternyata masih bisa ngelawan Mercedes meskipun kita nggak tahu apakah ini Mercedesnya full power ngelawan Leclerc atau belum atau enggak gitu. Menurut kalian kayak gimana nih? Menurut kalian apakah emang secara pace Ferrari bisa mengimbangi Mercedes atau gimana? Boleh Akbar dulu aja. Ferrari sih kalau menurut gue dari race pertama ini ya harusnya Ferrari masih bisa sih ngimbangin pace-nya ya. Kalau emang dia maksimal segini nih Mercedes nih. Kalau 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 dia masih nyimpen kan nggak tahu kan. Soalnya kan pas pas pramusim juga dia masih nyimpen-nyimpen tuh si Mercedes tuh. Sekarang masih dikeluarin nih, kata dikeluarin dikit kata udah banyak ya dikeluarinnya. Nah, soalnya Cuma udah terbukti dikit-dikit, sih Bar. dari kualifikasinya aja gapnya udah lumayan jauh tuh dari Mercedes ke yang ketiga tuh ya 0,7 lumayan 0,7 0,6 lah ya. Dari situ aja udah jauh tuh di gapnya udah kayak apa ya udah jauh banget sih itu kalau misalnya dari kualifikasi ya ya, tahu aja lah kalau menurut gue. Tapi kalau dari race-nya sih masih oke-oke lah dari Ferrari masih bisa ngimbangin lah. Walaupun emang dari strategi Ferrari-nya menurut gue sih itu busuk. Yang awal-awalnya nggak masuk pit lane. nanti kita bahas itu busuk sih sebenarnya. Menurut lu Bi, gimana Bi? Apakah emang gara-gara strateginya busuk atau mungkin Ferrari ya udah gitu aja gitu? Gimana ya awalnya tuh gua masih optimis ya waktu Ferrari gak masuk pit kayaknya. Mungkin ini Ferrari punya senjata rahasia gitu ya kayak McLaren musim kemarin dengan degradasi bannya yang bagus itu loh, yang hemat gitu. Cuman waktu dilihat kok kenapa gak ada ngaruhnya sama sekali, ini mah kayak bener tadi kata kemarin emang lebih ke Ferrari yang salah strategi mungkin ya. Soalnya dari segi kecepatan gak bisa menyaingi Mercedes si Ferrari ini. Cuman untuk secara manuver startnya emang bagus bagus banget. Mercedes kalah di situnya doang. Cuman ya gimana ya. Jadi emang Vera tuh kayak susah ditebak lah intinya mah. Gue juga agak aneh waktu awal nonton sini. Kok tiba-tiba Vera bisa ngacir gini, bisa memimpin beberapa lap yang ada momen itu yang awal-awal yang si Leclerc di ke satu, Russell di dua, Hamilton ketiga, itu keren waktu awal-awal. Gue tuh suka ada saling pertarungan antara mau overtake defense-nya Leclerc atau gimana gitu lah. Cuman setelah ada VSC jadi kurang seru jadi udahlah balik lagi ke standar jadi Mercedes yang memimpin jadi ya udahlah emang sesuai kayak semaksimalnya Ferrari ya segini. Tapi gak tahu ya kalau misalnya masa virtual safety car nanti berubah gitu momentumnya. Iya. Kalau misalkan dari Mercedes sendiri, gue nemu di Twitter sesuatu katanya yang ngebedain Mercedes sama tim-tim yang lain tuh dia bisa mengatasi super clipping dengan lebih baik. Jadi di saat tim-tim lain super clippingnya drop banget, si Mercedes tuh masih lebih optimal lah seenggaknya. Makanya dia di lurusan kan lumayan kenceng kan. Dan kalau misalkan kalian lihat di kualifikasi, si Leclerc menang di belokan, sementara si Russell tuh menang di lurusan terus. Mm-mm. Jadi di situ mungkin bisa ketahuan ya kita ini mah berandai-andai lah ya. Kalau misalkan ke depannya gitu di Monaco atau di sirkuit-sirkuit yang tikungannya lebih banyak daripada Nah, ininya, mungkin Ferrari bisa melawan. Tapi kan kita nggak tahu juga. masa lu optimis gak? Kalau Misal di Monaco lah ini mah. kalau Monaco mah iya kayaknya. Soalnya Leclerc kan udah tahu Nah, seluk beluknya lah ya. harus lah. Jadi itu ya Mercedes super clippingnya dia bisa mengatasi berarti. Ya, lebih optimal. Terus kan gara-gara battle itu, setelah battle itu juga kan ada safety car-nya si Isaac Hajar. Ini ternyata masih ada curse ternyata ya. Gue kira bakalan Red Bull bakalan hidup gitu dua drivernya. Ternyata yang satu lagi mau mesinnya mau meledak anjir.
Masih ada kerasnya. Hajar, hajar. Tapi emang sih jadi hajar kayak yang apes banget ya, kayak dari praktis kualifikasi udah oke gitu ya. Jadi tuh kayak banyak yang bilang ini kayaknya ada driver second drivernya Red Bull yang bisa langsung perform gitu lah, gak perlu adaptasi lama. Cuman waktu di race dia kayak kok gue punya firasat buruk ya, mesinnya udah suaranya udah agak aneh katanya. Dan terbukti di race dia kayak langsung maju saja, mobil langsung mogok. Ya udahlah pasrah udah gitu mah. Jadi emang nasib hajar, cuman bedanya musim sekarang sama musim yang lalu dia sekarang gak nangis saat dia gak berhasil finish. Oh Itu iya doang juga ya. improve-nya. Tapi ya kabar baiknya buat Kayak Red. ini kutukan first race kan. Iya sih dari gue juga baru nyadar loh si Aspi baru nyadar gara-gara si Aspi ngomong hajar 2 kali DNF berarti Australia. Iya, belum pernah menang. Belum pernah finish Pak. Oh iya, Tapi kan ya seenggaknya kabar baiknya buat Red Bull pembalapnya satu lagi yang hidup kan nggak kayak sebelum-sebelumnya kayak hmm, Yuki Tsunoda, Liam Lawson, Checo Perez gitu. Enggak yang ini ya bisa menyaingi Verstappen lah. Malah Verstappen kan yang mistake di kualifikasi. ya tiba-tiba rare lock up itu aneh. Ya itu masalah mobil-mobil baru lah. Kita juga masih belum paham ya jadi susah juga nggak ini. Mm-mm. Tapi katanya kan si ban belakang tuh si remnya tuh lebih pakem kalau nggak salah. Kalau yang depan tuh hidrolik, yang belakang tuh elektronik. Jadi mungkin di situ kesalahan Verstappen belum terbiasa aja dengan remnya. Nah, kalau misalkan lu lihat crash-nya pun agak janggal sebenarnya. Untuk Verstappen gitu ya, bisa kayak gitu. Tapi nggak masalah kak. Meskipun Verstappen crash di kualifikasi start dari P20, tapi dia bisa langsung improve P6 kan finishnya dia. Jadi dia ya masih Verstappen seperti biasanya nih, mau jadi aman-aman aja, dapat poin juga. Ya, ya. Mungkin sebelum ke yang lain kita bahas Red dulu ya. Yang Verstappen itu di akhir gua kira bakalan bisa nyusul Norris. Ternyata enggak anjir. Tetepan Tapi 6. asal lucu aja kak, cuman beda satu musim doang yang di mana musim kemarin biasanya Verstappen Norris itu perebutan buat P1, sekarang buat perebutan P5 kayak kok secepat ini gitu. Persaingan antara dua driver ini dengan tujuan yang berbeda gitu. Kan beda gitu waktu zaman dulu kayak persaingan antara Hamilton dan Verstappen yang tahun 2017 sampai 2020-23 gitu ya yang perebutan P1, cuman di 2024 2025-nya udah perebutan P5 atau gimana itu, jadi kan masih ada gap jauh gitu. Sedangkan ini kan Norris kayak cuman beda berapa bulan doang, jadi kayak separah ini kayaknya regulasi baru tuh sekarang bisa ngebuat driver yang dulu kelihatan jago jadi harus meraba-raba lagi. Eh kalau McLaren katanya kan mesin yang benar-benar kompresi 18/1-nya baru dikasih di balapan ini ya, Bi ya. Jadi mungkin mereka juga masih Mm-mm. meraba-raba gitu. Ini bagusnya kayak gimana? Settingannya kan soalnya beda kan. Ke settingan mesin yang dipakai di precision sama dipakai di balapan. Jadi masih belum maksimal lah McLaren lah. Ya, McLaren masih memantau Mercedes tuh. Kata Andrea Stella juga. Gue masih masih mantau kok Mercedes bisa kayak gitu, sedangkan gue masih belum dapat picknya. Padahal mesinnya sama-sama Mercedes gitu. Dia tinggal tunggu waktu aja. Biasa, tipikal McLaren. Lalu ilmu mengamati lah. Ilmu mengamati. Ada lagi ilmu baru. Ntar udah, nantinya mau udah bisa pick lah. Jadi sabar aja kita sebagai fans McLaren. Tapi dengan segala Mercedes dan Ferrari gitu dominan. Lo yakin McLaren bakalan ada kesempatan jadi kemenangan nggak? Jujur ya, kalau pendapat gue pribadi, kayaknya McLaren musim sekarang bakal bersusah payah bersaing di ranking 3, 4, 5. Susah buat ke satu atau dua ketiga deh. Jadi ya jadi tim McLaren seperti biasanya aja sih. Bersaing di papan tengah lagi. Dengan Red Bull tentunya. Itu yang agak optimisnya sih. Jadi gak sendirian dong yang jeleknya berdua. Kayak Ferrari musim kemarin, Wi. Nah ya mirip kayak Ferrari musim kemarin. Jadi balapan tanpa tujuan. Jadi nggak ngejar WDC, nggak ngejar WCC. Gak bisa, mau gimana lagi. Belum waktunya juga. Susah sih emang. Kayak mungkin kita clear ke ini ya, ke balapannya. Kan safety car pertama tuh Hajar. Mercedes masuk kan. Ya udah tuh, akhirnya kan si Mercedes dapat free pit stop lah. Keuntungannya bisa 14 detikan tuh, lumayan free pit stop tuh. Dan kebetulan ada safety car kedua, VSC kedua, Valtteri Bottas. Cuman anehnya kenapa Ferrari nggak masuk ya udah dikasih kayak gitu ya? Gue masih nggak ngerti anjir.
Giliran udah mau masuk kayaknya pit entry-nya close aja. Emang lucu ya, soalnya kan secara logika harusnya kan masuk kan ya. Itu udah dapat kesempatan kedua malahan tuh teh. Cuman ya nggak tahu ya. Kayaknya emang Ferrari itu emang nggak bisa sejalan sama kita yang sebagai penonton gitu. Jadi dia tuh kayak punya sudut pandang sendiri gitu. Dan ya udahlah, mungkin itu sebagai hiburan kita yang nonton juga kan. Kita memprediksinya apa, yang dikasihnya yang gimana. Jadi ya lucu aja, jadi seru kan balapannya. Gara-gara lihat kelakuan Ferrari yang agak unik gitu ya, aku bilang. Eh, tapi kayaknya Ferrari emang agak pragmatis sih. Dia mungkin dari awal punya strategi one stop gitu ya. Dia pede lah sama tire manajemennya. Makanya di dua VSC itu dia nggak masuk gitu. Mereka kan nyangkanya Mercedes bakalan dua stop juga kan. Padahal Ferrari Mm-mm. bakal satu pit stop. Ternyata enggak. Ternyata bannya Mercedes awet banget. Dan itu jadi masalah buat Ferrari ke depannya mungkin ya untuk meraba-raba. Kan kita nggak apa ya udah lupa lah sama strategi ban ini. Kita fokusnya ke strategi manajemen kelistrikan itu kan. Ya betul, kita yang sebagai penonton kan jadi fokus ke baterai yang di bawah tuh. Ini baterainya udah 100% turun atau gimana, jadi nonton baterai sekarang agak beda gitu. Iya, kita lupa ternyata ban manajemen juga tetap krusial di balapan ini gitu. Mm-mm. Jadi ya itu mungkin ya kesalahan Ferrari. Tapi gak apa-apa lah, buat pembelajaran ke depan kak. Ilmu ketapel lagi. Enggak masalahnya tahun-tahun kemarin itu strateginya bagus waktu mobilnya busuk gitu. Kita punya strategi yang lumayan bagus gitu. Kenapa waktu kita punya mobil yang bagus gitu, kenapa strateginya busuk aja? Bukan hal yang aneh kan, udah hal yang biasa. Tipikal Ferrari kan gitu, tiap masalah di tiap musim-musimnya, saat dia ada yang bagus, ini yang jelek. Jadi selalu ini, gak pernah selaras gitu Ferrari itu. Setelah manajemennya baik, mobilnya biasa. Sekarang mobilnya udah oke, manajemennya rada agak kacau gitu. Jadi yang gak tau lah, itu mah urusan Ferrari sih. Gue juga agak gak tahu gimana menyelesaikan masalahnya. Tapi sebagai penonton netral, lucu aja lihat Ferrari. Dari sisi gue ya, ngeliat Ferrari ini agak jelek sih pengambilan keputusannya di Ferrari ini. Soalnya dari sisi ini ya, Ferrari itu masih 50-50 nih sama si Mercedes tuh ya. Dia harusnya juga boleh ngambil strategi yang 50-50 juga, yang 50-50 juga. Ya kalau misalnya Mercedes masuk ya masuk juga itu Ferrari gitu. Soalnya kalau misalnya dia nggak masuk, itu kan jadinya 50-50 kan antara dia bakal bagus atau enggak. Jadi kayak Hmm. gambling gitu jadinya. Gitu kalau kalau misalnya dia masuk sama-sama Mercedes itu chance-nya kalau menurut gue masih lebih gede deh di sini buat ke satu gitu. Ya, Satu kedua gitu. kalau nggak satu mobil aja gitu yang dimasukin, nggak usah dua-duanya. Antara Iya, Hamilton kalau nggak Leclerc gitu. Nah, Seenggaknya kan ada peluang untuk menang salah satu orang itu gitu. iya, Kalau dua-duanya ya sama aja nanti hasilnya kayak gimana gitu. ya sih. Beda lagi kalau misalnya Ferrari emang udah jauh nih di belakang nih sama si Mercedes. Nah, dia boleh nih ngambil 50-50 gambling kayak gini menurut gue kayak gitu sih. Soalnya chance-nya kan emang kalau misalnya udah dari bawah kan ya kita melakukan apa yang bisa gitu. Nothing tulus gitu jadinya. Kalau ini kan masih chance-nya masih gede gitu buat fighting-nya gitu ya. Tapi Gitu sih dah sisi gue. Ferrari being ya, Ferrari. Tapi gue yakin hanya Tuhan dan Ferrari yang tahu kan. Iya. di VSC pertama Mercedes offside sih. Kalau misalkan Ferrari masuk, mungkin Mercedes nggak akan masuk gitu. Kalau misalkan Ferrari nggak masuk, Mercedes bakalan masuk. Dan dalam ini kondisinya kan Mercedes masuk gitu. Cuman yang agak sayang tuh di VSC kedua sih. Kenapa Ferrari nggak masuk Nah, gitu aja. Gak tahu kayak gitu tuh. Soalnya itu emang gak ada penjelasannya dari si Vesarnya atau gimana gitu. ya itu mereka mau pragmatis satu stop. Mereka mengiranya Mercedes bakalan dua stop. Hmm. Yalah, Ya gitu lah. terima aja yang terjadi biarlah terjadi. Nanti kita bahas di prediksi Shanghai. Cuman gue ada omongan sedikit soal Ferrari nanti di Shanghai. Kita ke ini ya, ke Bortoleto nih. Alhamdulillah, tim Guram dapat poin di race pertamanya. Ini kan tim yang ngebikin listriknya di banyak nih. Gara-gara tim ini nih aja. Setidaknya ada yang dapat poin lah, satu lumayan. Dengan mesin orinya juga kan. Iya mesinnya ori, mesinnya bagus. Kan di Gabriel Bortoleto kosong ngomong deh. Kita ngebangun tim ini dari nol gitu. Dan sampai sekarang di Joy. balapan pertama dapat poin satu. Ya itu oke lah.
Meskipun kata Hasbi livernya kayak cangcut tapi oke. Anjir. Ya, tapi benar sih. Gak tau ya. Kayaknya menurut gua tim Audi kayaknya tim yang paling bakal menjanjikan di musim sekarang buat rookie-nya gitu ya. Dibandingkan Aston Martin tentunya dan juga Red Bull mungkin kalau masalah si Hajar belum terselesaikan gitu. Cuman ya, udah itu mah timnya kayak jangan dikasih tekanan yang tinggi tapi kita bakal lihat progresnya yang bakal naik gitu kalau prediksi gua sih Audi ini tuh. Soalnya ada masalahnya kayak minor doang, bukan masalah yang besar kayak Aston Martin juga. Ya, Jadi ya. ya udah, tinggal sabar aja nunggu di improve-nya bagaimana, apakah bisa di musim kedepannya bisa bisa selevel kayak McLaren sekarang atau gimana gitu. Jadi gue juga belum tahu sih, cuman ya untuk saat ini dia improve-nya masih bagus, masih oke lah. Mungkin yang banyak masalah selain Aston Martin Cadillac ya, Bu ya. Ah, iya, keadilan. Padahal sama-sama mesin Ferrari tuh, kok beda ini? Kemarin si Bottas tuh mogok ya, entah masih masalah Mogok apa. ya. Gua nggak tahu sih. Kan kita tuh kita malah nontonnya kan yang sih pertarungan antara si Ceko sama si lupa punya Lawson, ada ya Lawson, sama Lawson. dua driver itu. Itu rival Sama si abadi. Lawson. Heeh. Aduh. Kok yang disorot mereka berdua tapi yang DNF-nya malah Bottas jadi kayak aneh itu jadi emang rada agak jelas juga tim Cadillac sekarang ya. Oke, tapi kan Cadillac emang tim baru sih sebenarnya dia nggak punya fundamental apa-apa kan. Beda sama Audi yang dari Sauber gitu. Seenggaknya dia Mm-mm. dan ini juga Mattia Binotto gitu. Kalau Cadillac kan mungkin belum masih pembelajaran lah. Cuman ini Gak 11-12 apa-apa. sama Aston Martin kayaknya Lebih baik sedikit. lebih baik sedikit. Itu doang. Ya mungkin tim dua itu tuh masih kayak selevel sama FP3 mungkin ya. F1 3 gitu lah. F3 gitu. Belum di level F1 mobilnya. Ada lagi yang belum kita bahas. Limlat gimana Bi? Itu driver sangar. Limlat. Gimana ya Limlat kayaknya buat musim sekarang dia kayak gak terlalu banyak masalah gitu. Kayak langsung oke aja langsung tune in gitu lah. Jadi dan juga kita di kualifikasinya juga masih masuk 10 besar kan. Jadi gue masih ada harapan baik buat si Limlat. Mungkin dia kayaknya bakal mirip-mirip kayak si Hajar deh. Jadi dia pembalap debutan yang oke, tapi ya masih butuh waktu untuk bisa sampai peak performanya. Cuman dilihat dari sejarahnya di F2 ke F1 sekarang ada sedikit improve gitu lah, gak sesangar banget di F2 yang dimana dia suka ngasih racing line yang agak ngaco. Di sini dia kayak masih oke main aman dulu dan terbukti dia kan dapat poin kan ya di sini. Dapat. Jadi ya udahlah, dia masih oke-oke aja, gak ada masalah berarti juga. Gak kayak siapa yang rookie yang debutan yang agak kacau tuh. Oh ini Hajar musim kemarin. Ya aja tapi Dia kan bagus kan gagal ke, finish ke juga. depannya. Bagus kan ke depannya ya mungkin bakal gitu juga nanti si Limlat lebih bagus lagi lah mungkin. Tapi mungkin lu bakalan suka nih, soalnya Limlat ngalahin Lawson, Wi. Nah, soalnya gua agak suka Lawson tuh, dia kayak aneh juga. Kan ada juga Limlat yang momen Limlat kayak lagi di ospek sama si admin besar tuh sama si Verstappen yang dia di press terus di belakang si Lindor sama si Verstappen aja dan Oh dia iya. terbukti kayak masih tenang aja, nggak ada kesalahan atau gimana. Jadi dia kayak udah mentalnya udah lumayan baik deh dibandingkan rookie yang lainnya gitu di usianya. Dan itu ujiannya yang Verstappen terus udah pepet dia terus tuh berapa race masih itu berapa lap lah dia kayak dipepet Verstappen terus. Sedangkan Lawson dia kayak nggak ada apa-apa sih. Dia kayak udah NPC biasa doang. Malah duel sama Ceko gitu-gitu doang ya. Oke. Mungkin terlepas dari segala sesuatu yang kekurangannya ya, tapi di apa sih regulasi yang sekarang overtake-nya banyak nih. Tahun kemarin 45 overtake doang, tahun sekarang 120 overtakes. Termasuk Leclerc sama Russell mungkin ya. Verstappen salip-salip menyalipnya, Norris, terus si Alpine sama si Ocon tuh. Ya Berman juga itu tigaan itu tuh banyak saling overtake-nya. Menurut lu apakah lu enjoy dengan regulasi sekarang atau bagaimana? Meskipun ya ini baru satu race gitu. Dari Akbar dulu deh, boleh Bar. Kalau dari overtake-nya sih enjoy-enjoy aja ya. Lihatnya. Tapi kasihan ke driver aja sih. Soalnya kan baterainya terlalu dikit ya kata driver kan. Jadi dia udah overtake, bisa overtake balik tuh gampang tuh. Soalnya baterainya udah habis duluan. Kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya dari sejauh nonton netral gitu ya, kita enjoy gitu balapan. Tapi ya
Itu sih jadinya agak susah ke overtake tapi ya kebalik lagi gitu jadinya. Seru sih. Kalau Leclerc itu seru sih aja. Leclerc kan defense-nya agresif kata Russell kan. Ini agresif banget ke defense-nya kan. Yo aja, malas. Jadi ingat lagi yang ketemu lawan Norris loh, Wi, yang di Austin. Iya, emang si Leclerc emang jagoan defense, terbukti aja. Seru sih balapannya. Kalau itu kayak gimana, Bi? Setuju sih kayak Akbar tadi. Jadi sebagai kita penonton mah seru bisa banyak overtake, cuman kasihan ke drivernya kan. Driver tuh emang dari didikan awalnya kan dilatih untuk sebagai insting adrenalinnya kan yang muncul, sedangkan di regulasi sekarang tuh yang diutamakan tuh insting manajemen baterai. Jadi asli kasihan ke drivernya terutama Max tuh yang kata Max di interviewnya dia tuh kayak kok gue masih mau nyusul dikit udah baterainya habis, jadi kayak kayak nggak enak lah buat driver mah, kayak gak bisa munculin skill-skillnya dia gitu. Jadi ya tentang mode boost itu tuh kayak bisa bermata dua, kalau lo mau pakai tapi dampaknya nanti bakal cepet habis dan bakal disalip lagi, dan gitulah. Gue juga belum tahu juga bagaimananya, cuman jalan kita nikmati aja dulu kan ini masih tahap baru juga, mungkin kedepannya bisa lebih baik juga, jadi ya udah sabar aja sih. Iya. Semoga aja Mercedes nggak terlalu dominan gitu ya, biar ada lawannya seenggaknya di depannya gitu. Harusnya, cuman Harusnya. gimana. Ah, Kalau ini mah misalnya gitu ya, misalnya Mercedes tetap dominan terus, apakah regulasinya bakal ada perubahan atau gimana kira-kira kalau belajar dari sejarah? ah, Menurut lu, Kak? ini mah menurut gua paling cuma 4 tahun, 3 tahunan ininya regulasinya. Udah driver semuanya pada ngeluh kan, nggak seru banget kan balapan tapi nggak full throttle gitu. Iya ya. Jadi ya mungkin kedepannya bakal balik ke V10, kita nggak tahu, soalnya kan udah biofuel juga kan, udah nggak usah ramah lingkungan, udah tercapai gitu itunya. Buat apa ke listrik masalahnya. Hehe. Tapi bener sih, Mercedes di sini emang OP-nya OP banget itu. Lu ngerasa gak sih di race ini tuh Mercedes ada momen-momennya yang kayak dia tuh kayak ngepur dikit, kayak sengaja kesalip sama si Leclerc, tapi udah gapnya agak misalnya 0, berapa detik tiba-tiba langsung kancir lagi, deketin lagi. Jadi kayak emang Mercedes teh sampai race sekarang juga kayak kelihatan masih sandbagging gitu, belum melihatkan performa maksimalnya. Apalagi nanti kita lihat di race-nya Shanghai ya mungkin ya. Iya. Kayaknya si Mercedes bakal OP banget deh dengan ciri khas lurusannya yang banyak di sana. Iya. Tapi kalau misalnya soal itu emang mungkin Mercedes ini sih nge-charge aja sih aja. Nge-charge, baterainya udah penuh, coba susul gitu. Nge-charge lagi, baterainya udah penuh susul. Jadi terus kayak gitu gitu. Kayak kayak si Ocon, si Gasly yang di belakang-belakang itu kan nge-charge. Udah baterainya udah turun nih, kita gini lagi disusul lagi gitu ya terus. Cuman bagus itu manajemen baterainya tuh sama dibandingkan tim-tim lain. Jadi itu Iya. yang kurang serunya. Apalagi misalnya nanti gitu ya, misalnya si Mercedes ini bisa menyelesaikan masalah startnya yang jelek, kayaknya dia bakal makin OP deh ini. Kalau satu-satunya kelemahan dia bisa diatasi, ya udahlah, gak ada lawan lagi ini. Ferrari juga gak bisa ngelawan, apalagi tim lainnya. Tunggu sampai Juni. Tunggu sampai Juni. Kebetulan kan Bahrain sama Saudi katanya di cancel kan. Ada kemungkinan cancel gitu. Di situ mungkin tim bisa mengembangkan mesin yang bisa menyamai Mercedes gitu. Seenggaknya kalau misalkan emang ini dikatakan legal, kan keputusannya belum ada kan sampai Juni kan. Kalau misalkan emang oke dikasih green flag, ya kenapa nggak dicoba gitu, kita bikin mesin yang baru. Bisa, ya udah tunggu aja berarti. Oke, kita lanjut. Hasil akhirnya. Akhirnya Russell memimpin dan Mercedes 1-2. Ini tuh katanya 1-2 pertama tanpa Lewis Hamilton dari tahun 1955. Coy, berapa Anjir, tahun lama tuh? pisan. Berapa tahun tah? Iya, iya. Hitung serangan. Udah hampir 50 tahun tuh. Iya. Ya, anyway, Mercedes, Ferrari, McLaren, Red Bull mungkin ini top 4-nya sesuai lah ya sama prediksi kita di precision test kemarin lah. Yang agak nggak sesuai mungkin tim papan bawahnya ya. Oh, Williams, kita jarang ngebahas Williams nih. Artinya Williams mobilnya Iya, overweight dan Sainz juga kena masalah jadi start dari pit lane. Ini Williams katanya kan di tahun 2025
visi misi kita di tahun 2026 katanya tuh. Kita nggak peduli sama 2025, 2024 kita akan peduli. 2026 kita bakalan lebih bagus. Nyatanya kan tidak. James Bond kemana ini tuh gimana janjinya. Jadi tekanan ke sendiri juga tuh. Emang yang banyak janji itu emang selalu gini. Eh, Jadi gimana Bi? Menurut kalian gimana hasil akhirnya? Apakah sesuai? Apakah gimana? Atau kedepannya bakal gimana? Sesuai harapan. Cuma di sini yang gua notice tuh Hamilton, gua jadi sedikit bahagia lah bisa lihat lagi dia akhirnya gitu. Sih memperjuangkan tuh perebutan posisi tiga besar gitu lah, meskipun di sini dia belum dapat tiga besar, tapi ya setidaknya ada peluang mungkin di race-race selanjutnya dia bisa masuk podium tiga ya, jangan ngarep dua atau satu itu agak susah. Itu udah slotnya Mercedes itu mah. Itu doang sih, yang lainnya mah kayak ya udahlah seperti biasanya doang. Iya sih. Misalnya di Ferrari nggak ada Red Papayarus. Jadi kedepannya Nah, mungkin Leclerc sama Hamilton bakalan battle terus gitu. Untuk posisi 3 ya 4. makanya seru. Menurut lu Bar gimana Bar? Ada komentar mungkin tentang hasil akhir? Sesuai sih, sama sih sesuai sih. Soalnya dari tes pramusim dari awal, nggak, hasilnya ya nggak beda jauh lah dari yang sekarang. Oke. Mungkin eh, ada yang mau dibahas lagi sebelum kita prediksi Shanghai. Yang dibahas apa ya? Paling di Australia sekarang nggak ada hujan mungkin ya. Bedanya itu doang. Oh ya, terakhir. Kalau musim kemarin kan seru ada hujan tuhnya. Terakhir Russell ngomong satu-satunya orang yang ngomong mobil ini enak buat dikendarain Russell doang. Sisanya Nah, nggak enak Iya. katanya. Terus si Leclerc kan ngomong kan, si Russellnya ngomong enak kan mobilnya Leclerc ya. Enggak sih, kalau misalkan lu punya mobil enak, mobil ini sih enak katanya. Gituin sama Leclerc aja. iya ya. Itu juga ngomongnya terang-terangan lagi kan di radio sama di itu kan di samping pedok gitu. Iya. Itu kayaknya bakal nyakitin nyakitin hati driver lain deh dia ngomong gitu tuh. Terutama Alonso ya. Tertawa. Ya gitulah Russell emang nyebelin soal omongan-omongannya gitu. Nyantai aja. Ya udahlah, Russell pasti WDC lah musim sekarang. Ya, pasti WDC. Mungkin ya, kalau misalkan yang lain nggak berkembang. Oke, mungkin kita ke prediksi Shanghai yang kayaknya gampang juga ke prediksinya ya. Urusannya ini panjang nih katanya. Super clipping pasti ada nih, soalnya ini urusan terpanjang kedua gitu setelah Azerbaijan gue lupa. Ya pokoknya gitulah. Kalian kayak gimana nih? 1, 2, 3-nya? Kayaknya 11-12 kayak ini deh. Gak akan beda jauh intinya mah. Kan udah jauh kan. Satu dua pasti Mercedes, 3-4 Ferrari udah itu doang. 5-6 ya gitu, 5-6 antara McLaren atau Verstappen gitu doang weh. Wi, jatah konten kita tuh terakhir prediksi Wi gimana sih? Jadi makin gak seru. Soalnya udah susah buat ke prediksi yang aneh gitu. Soalnya udah kebaca semua ini mah. Oh, kalau nggak gini, Aston Martin berapa lap Dewi? Oh, kita bertaruh Aston Martin ya. Di Shanghai biasanya berapa lap yang musim kemarin tuh? Oh, gue lupa 50. 50-an ada. 7 gitu. Lumayan panjang soundtracknya. Kira-kira menurut gua Alonso ini mah ya kayaknya bisa lah 30 lap. Dan setelah itu mungkin ada masalah. Kalau Stroll kayaknya dia nggak ikut dari awal deh. Itu prediksi gua mah. Oke. Dulu tuh Bar sama aja kayaknya 11-12 ya Bar ya? Gua sih kayaknya Stroll nih sekarang yang ini Bi. Yang apa? Alonso Gantian. enggak. Gantian. Gantian. Oh, gantian. Gantian. Biar ke pundung gitu ya. Katanya Aston Martin cuma punya jatah satu baterai doang kan masing-masing per tim gitu. Kata Newey gitu gue lupa antara Aston Martin kalau Williams deh, katanya Aston Martin deh. Jadi kalau misalkan satu baterainya Aston Martin, meledak, ya udah ya nggak balapan gitu kan. Emang dia kan di pramusim juga udah banyak uji coba baterai kan emang baterainya nggak ada yang cocok mau baterai gearbox chassis mobil dan ada juga rumor yang katanya mobilnya tuh ngegeter parah sampai bisa ngebuat tangannya Alonso cedera tuh aja. Dia memang tim yang aneh Aston Martin sekarang tuh aja. Ah, Udah mau kilang Soalnya minyaknya kompleks si banget sih. Stroll ini. udah Bi, jangan begitu kan. Gimana Bar? Tapi menurut lu nih, Aston Martin salahnya di mana sih? Aduh Siapa gitu. dulu Akbar? Aduh itu kayaknya panjang bisa nyetir opini gitu.
Tapi menurut gua yang salah dua-duanya sih. Nui yang terlalu ambisius dengan sasisnya yang kompleks itu. Honda yang katanya kan cuma 30% sisanya. Sisanya lagi ke Red Bull karyawannya tuh. Menurut kalian gimana dari Hasbi nih boleh Bi? Belum sebelum nanti ke Akbar. Yang pasti Aston Martin mah emang menurut gua ya. Emang masalah utamanya itu masalah koordinasi antara divisi per bagian-bagian timnya gitu. Nah, dan Sinawi di sini tuh kayak terbukti dia tuh belum bisa merangkul semua divisinya bisa bekerja satu arah gitu. Kalau misalnya masalah itu bisa terselesaikan gitu ya, kayaknya Aston Martin bisa improve deh. Cuman ya sementara belum terselesaikan, jadi ya udah kita nikmati Aston Martin yang gini, yang ngebadut mungkin ya. Menurut lu Bar gimana Bar? Gue setuju sih sama si Eka nih, kayak. Eka. Aston Martin ini kayak salahnya bukan dari Honda doang atau Niwi doang sih. Dari dua-duanya sih ini. Dari Niwi terlalu ambisius dia dengan sasisnya membuat apa? Mesin Honda harus merubah lagi si spesifikasinya lah buat si buat apa? Nyelarasin sama si sasisnya ini deh. Kayak gitu sih. Dan kata Toto Mungkin Wolff kalau juga. bisa Oh gimana? Sok, lanjut dulu Bar. mungkin kalau misalnya udah berpadu gitu antara sasis sama mesin ya mungkin bisa jadi bagus. Kan who knows gitu. Tapi nggak tahu kapan itu. Bisa, tapi udah tinggal sisa 5 race lagi. Mungkin. Cuma lima regulasi Bi. Udah telat lah pokoknya mah berhasilnya juga. Apa kak? Kata Toto Wolff, Aston Martin mengundurkan diri secara sadar. Jadi dia yang mengundurkan diri, bukan Toto Wolff yang minta buat mundurin diri. Mundurin diri karena apa? Mesinnya. Jadi dia nggak pakai mesin Mercedes lagi. Oh, ternyata itu alasannya. Bukan Mercedes yang minta ngundurin Aston Martin dibuang enggak gitu. Aston Martin yang pengen keluar dari Mercedes gitu, nggak pakai mesinnya lagi. Oh, oke itu klarifikasinya masuk akal. Gue juga baru tahu ternyata. Kirain tuh ada perselisihan atau gimana itulah ternyata. Oh, gitu-gitu doang. Dan sekarang kan Newey sama pihak Honda lagi gontok-gontokan, lagi pukul-pukulan nih aja saling sindir, saling tuduh gitu. Ini seru sih kayak Dan McLaren terjadi lagi ya. kayak McLaren 2014 sih, ini seru sih ya. Dan lu tahu siapa yang jadi korban? Alonso. Iya. Dia lagi aja. Udah sih kayaknya ini mah Lawrence Stroll bentar lagi juga ngejual timnya, kayaknya udah rugi jutaan dolar anjir. Kasian. Ya, mending baru lagi tim lain. Oke, mungkin. Tapi ini Haas bagus ya di sini. Oh iya, Haas kita belum bahas. Haas dari pramusim oke nggak sih Bi Haas Bi? Iya. Ya. Ini yang paling stabil deh. Tim Dan mediocre yang stabil, Haas. gue sebagai fansnya Oliver Bearman senang sih ngeliat Bearman di atas Ocon lagi gitu. Soalnya ini kan masa depan Ferrari nih. Mungkin tahun depan atau mungkin 2 tahun lagi gitu. Oliver Bearman bakalan masuk Ferrari. Dan ngomong-ngomong soal kontrak, Russell kontrak masih 1 tahun. Mungkin ini pembuktian buat Russell gitu. Tahun ini dia harus sapu bersih semuanya baru bisa dapat kontrak lagi mungkin ya. Kayaknya bisa deh. Soalnya si Toto Wolff juga udah kelihatan happy sekarang. Jadi ya udah, pasti berjalan baik lah. Oke, mungkin ada yang lain lagi. Dari gue cukup deh. Udah. Oke, ya udah, Dari udah. gue cukup. Tutup Oke, segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Kalau mau ada yang kita bahas, kita bisa diskusi di kolom komentar ya. Kami pamit undur diri.